Senja menuruni langit desa Wana Asri perlahan-lahan, membakar awan dengan warna jingga keemasan. Di tengah hamparan sawah dan bukit yang membentengi desa dari keramaian kota, terdengar suara kapak menebas batang kayu. Seorang pemuda berpeluh, tubuhnya dibasahi keringat dan bajunya penuh serpihan serbuk kayu. Ia adalah Raka, anak sematawayang dari Pak Giman, tukang kayu tua yang tinggal di pinggir desa. Raka bukan pria yang mencolok. Ia hidup sederhana, bahkan cenderung dipandang sebelah mata oleh warga desa yang sudah mulai terbuai gaya hidup modern. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda, ketulusan dan kerja kerasnya yang tak pernah padam, bahkan saat semua terasa melawan. "Jangan lupa makan, Ka." Suara lembut itu datang dari arah beranda rumah tetangga. "Iya, Mbak Sekar. Nanti kalau sudah selesai belah kayu," sahut Raka sambil tersenyum malu-malu. Sekar, gadis cantik yang baru lulus kuliah di kota, adalah putri dari Pak Lurah Harun. Sejak kecil mereka sering bermain bersama, tapi begitu mereka tumbuh dewasa, jarak itu perlahan terbentuk. Sekar berpendidikan tinggi dan dihormati karena kecantikannya, sementara Raka hanyalah anak tukang kayu. Namun, di balik sikap santunnya, Sekar menyimpan rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Tatapannya pada Raka bukan sekadar simpati. Ada kenangan, ada harapan yang entah kapan mulai tumbuh. Suatu malam, Raka duduk di tepi sungai, tempat biasa ia mencari ketenangan. Ia menggenggam kalung tua milik ibunya yang telah lama tiada. "Bu, kalau ibu masih ada, ibu pasti tahu, aku mencintai Sekar. Tapi siapa aku ini?" Gumamnya lirih. Di kejauhan, lampu-lampu rumah Pak Lurah menyala terang. Di sanalah Sekar tinggal, berada di dunia yang berbeda. Tapi hati Raka telah memilih. Meski ia tahu, perjuangan ini akan jauh dari mudah. Pagi di desa Wana Asri menyambut dengan aroma tanah basah dan kicau burung. Suara pasar yang mulai ramai dan langkah-langkah petani menyusuri jalan setapak menjadi musik keseharian desa itu. Di rumah Pak Lurah Harun, suasana berbeda. Sekar duduk di ruang tengah, mengenakan kebaya putih sederhana. Di depannya, dua wanita dan seorang pria berpakaian rapi sedang berbincang hangat dengan kedua orang tuanya. Mereka adalah keluarga dari Bayu, pria muda berpendidikan yang bekerja sebagai insinyur di kota. Bayu anak baik, lulusan universitas luar negeri. Sekar cocok dengan dia. "Sudah waktunya kamu pikirkan masa depanmu," ujar Bu Lurah sambil tersenyum menatap putrinya. Sekar mengangguk pelan. Namun hatinya terasa sesak. Bayu memang lelaki baik, tapi bayangan seorang pria lain terus menghantui pikirannya. Raka. Seseorang yang mungkin tak punya apa-apa, tapi telah memberi rasa yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, di bengkel kayu kecil di belakang rumahnya, Raka tengah menyelesaikan pesanan meja untuk sekolah desa. Tangannya terampil. Wajahnya serius. Namun saat melihat bayangan Sekar yang melintas di jalan depan rumahnya, pandangannya melembut. "Ka," panggil Sekar pelan dari balik pagar. Mbak Sekar, ada perlu?" Raka buru-buru membersihkan tangannya. "Enggak, cuma pengen lihat kamu kerja. Dulu ibu suka duduk di sini nonton kamu ukir, kan?" Raka tersenyum getir. "Iya, dulu." Hening sejenak. Hanya terdengar suara burung dan gesekan angin menyapu daun bambu. Sekar menggenggam jemarinya, seolah ingin berkata lebih, tapi bibirnya tak berani terbuka. "Raka, kalau ada seseorang yang kamu suka, tapi kamu merasa dia terlalu jauh buat kamu bakal gimana?" Raka terdiam, lalu menjawab, lirih, "Aku bakal tetap nyoba, karena aku lebih takut nyesel daripada ditolak." Sekar menunduk. Dadanya bergetar pelan. Tapi sebelum ia bisa membalas, suara Bu Lurah terdengar dari kejauhan, memanggilnya. Sekar pun pamit tergesa, meninggalkan Raka dengan harapan yang makin tumbuh, walau akarnya tak tahu apakah akan tumbuh di tanah yang subur atau tandus. Malam itu, Raka duduk di beranda rumah bersama ayahnya, Pak Giman. Lelaki tua itu menatap anaknya lekat-lekat. "Ka, kalau kau memang ingin memperjuangkan Sekar, lakukan dengan jantan. Jangan sembunyi terus."
Tapi ingat, dunia mereka bukan dunia kita. Raka menatap ayahnya. Di balik kerutan wajah tua itu, ada kepercayaan. Dan mungkin doa yang tak pernah terucap. Hari itu, langit desa Wana Asri diselimuti mendung. Angin bertiup lembut namun membawa hawa ganjil. Di bengkel kayu kecil milik Pak Giman, Raka mengenakan batik lengan panjang milik mendiang ayahnya. Satu-satunya pakaian terbaik yang ia punya. Di genggaman tangannya ada kotak kecil dari kayu jati, berisi cincin sederhana hasil tabungan bertahun-tahun. Wajahnya pucat namun matanya penuh tekad. Di rumah Pak Lurah, suasana ramai. Beberapa tamu dan kerabat sedang berkumpul. Bayu, pria dari kota yang dijodohkan dengan Sekar, juga hadir. Ia membawa oleh-oleh mahal dan berbicara lancar tentang proyek-proyeknya di kota. Namun kehadiran Raka tak bisa dihindari. Ia datang dengan langkah tegap meski lututnya gemetar. Semua mata menoleh. Beberapa mencibir, beberapa heran. Pak Lurah mengernyit. Tak menyangka Raka berani datang ke rumahnya saat sedang menjamu keluarga Bayu. "Ada apa kamu kesini, Kak?" tanya Pak Lurah. Suaranya berat dan menahan emosi. Raka menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Saya ingin melamar Sekar, Pak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya mencintainya. Dan saya siap memperjuangkan dia." Ruangan hening. Semua terdiam, seolah tak percaya dengan keberanian itu. Sekar yang duduk di sudut ruangan, mematung. Wajahnya pucat. Bayu menoleh padanya. Lalu pada Raka. Bu Lurah tertawa kering. "Anak tukang kayu mau melamar anak lurah? Kau pikir ini cerita dongeng?" "Bu." Sekar berbisik pelan. Tapi Pak Lurah mengangkat tangan, menatap Raka tajam. "Kau memang berani, Kak. Tapi keberanianmu tak sebanding dengan kenyataan. Kami punya rencana besar untuk Sekar. Masa depannya bukan untuk dijatuhkan oleh hidup yang miskin dan serba pas-pasan. Pulanglah, Kak, sebelum kau mempermalukan dirimu lebih jauh." Raka berdiri tegak. Walau hatinya retak, ia mencoba tak menunjukkan luka. Ia menatap Sekar yang berlinang air mata, tapi tak mampu bicara. "Saya tidak minta belas kasihan, Pak. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Dan saya ingin dia tahu bahwa saya takkan pernah menyalahkan dia kalau memilih jalan lain." Lalu Raka berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Sore itu, hujan turun. Langit menangis, seolah memahami perasaan yang tak terucap. Raka duduk di bawah pohon randu tua, menatap desa dari kejauhan. Kotak cincin itu masih di tangannya. Tak pernah dibuka. Tak sempat ditawarkan. Sejak kejadian lamaran itu, nama Raka menjadi bahan perbincangan. Dari warung kopi hingga pasar desa, semua membicarakannya. Bukan karena kekaguman, melainkan sindiran. Anak tukang kayu, berani-beraninya ngelamar anak lurah. Kasihan, mungkin terlalu banyak nonton sinetron. Biar miskin asal percaya diri, ya. Raka mencoba tetap kuat. Ia kembali ke rutinitas, memotong kayu, menyusun kursi, memperbaiki pagar rumah tetangga. Tapi tak bisa dipungkiri, ada luka dalam dirinya yang tak bisa dia tutupi dengan kerja keras. Di sisi lain, Sekar tak bisa melupakan hari itu. Matanya sering kosong. Senyumnya dipaksakan. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan ayahnya melukai Raka begitu dalam. Tapi di depan keluarganya, ia hanyalah anak perempuan yang harus menuruti kehendak orang tua. "Sekar," ujar Pak Lurah suatu malam, "jangan pikirkan Raka lagi. Dia sudah keluar dari hidupmu. Fokuslah pada Bayu. Keluarga kita sudah setuju. Tinggal tunggu hari lamaran." Sekar menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tak sanggup membantah. Tapi dalam hatinya, cinta itu masih menyala, walau perlahan membakar dirinya dari dalam. Malam itu, Bayu mengajak Sekar bicara empat mata. "Aku tahu kamu masih mikirin dia," katanya datar. "Bayu, maaf. Tapi aku juga nggak gampang nyerah. Aku yakin kamu akan bisa cinta aku nanti. Aku bisa kasih kamu hidup yang layak, Sekar. Lebih dari yang bisa dikasih sama tukang kayu itu."
Sekar diam. Ia bukan perempuan lemah. Tapi ia sedang terjebak di antara dua dunia. Yang satu menjanjikan kenyamanan, satunya lagi kejujuran yang pahit. Beberapa hari kemudian, Raka menerima surat. Sebuah proyek besar dari pemerintah kabupaten sedang dibuka, dan mereka butuh pengrajin interior kayu dari desa. Nama Raka diusulkan oleh kepala dusun karena kualitas kerjanya yang konsisten. Ini adalah kesempatan emas, peluang untuk mengubah hidupnya. Namun, saat bersamaan, ia mendengar kabar lain. Tanggal lamaran Sekar dan Bayu telah ditetapkan. Hatinya kembali bergejolak. Jadi, dunia benar-benar memaksaku memilih, tetap mencintai dan terluka, atau melupakan dan membuktikan diri. Hari-hari Raka berubah. Sejak proyek dari kabupaten itu diterima, ia tak lagi bekerja sendiri di bengkel kecilnya. Beberapa pemuda desa mulai ikut membantunya. Ia membimbing mereka sabar, mengajari teknik ukiran dan pengerjaan furnitur layaknya seorang guru. Kita bukan cuma bikin meja atau kursi, ujar Raka pada anak-anak muda itu. Kita bikin masa depan. Berita tentang kesuksesan Raka pelan-pelan menyebar. Ia dipanggil ke kota kecamatan untuk bertemu dengan kontraktor dan pejabat lokal. Di sana, mereka kagum dengan rancangan Raka yang sederhana namun kuat, dan penuh nilai estetika khas pedesaan. Kami pikir kamu cuma pengrajin biasa, ujar salah satu kontraktor. Ternyata kamu punya visi. Raka hanya tersenyum. Saya cuma mau desa saya dikenal karena sesuatu yang baik. Sementara itu, di rumah Pak Lurah, suasana semakin tegang. Sekar semakin diam, dan Bayu mulai menunjukkan sisi aslinya. Kenapa kamu masih belum bisa buka hati buat aku? Kamu tahu orang tuamu sudah serahkan semuanya ke aku. Sekar menatapnya tajam. Aku bukan barang yang bisa diserah terimakan. Jangan keras kepala. Sekar, kamu nggak lihat siapa aku? Kamu pikir Raka bisa ngasih kamu hidup kayak aku? Mungkin dia nggak bisa ngasih hidup mewah. Tapi dia ngasih aku rasa tenang. Bayu terdiam, tapi kemarahannya terlihat jelas. Di tengah kesibukan Raka memimpin proyeknya, ia menerima kabar bahwa Pak Giman, ayahnya, jatuh sakit. Badannya lemah dan sering batuk keras. Raka pulang terburu-buru, meninggalkan semua pekerjaannya di kota demi merawat satu-satunya keluarga yang ia punya. K.A., jangan lupa siapa dirimu. Kamu bisa miskin, bisa diremehkan, tapi jangan pernah jadi orang yang nyerah. Saya nggak akan nyerah, Pak, bisik Raka sambil menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan menyebar. Raka diundang ke balai desa untuk menerima penghargaan dari bupati karena kontribusinya dalam mengangkat nama desa lewat proyek furnitur ramah lingkungan. Bukan hanya itu, karyanya akan dipamerkan di kota kabupaten dalam sebuah festival budaya. Namun, di hari yang sama, lamaran Sekar dan Bayu akan digelar secara resmi. Pilihan ada di tangan Raka. Hadir di balai desa dan mengukuhkan langkahnya, atau menghadiri hari di mana perempuan yang ia cintai akan diserahkan kepada orang lain? Hari lamaran Sekar tiba. Balai desa dihias megah. Warga berdatangan, sebagian karena undangan, sebagian lagi karena penasaran. Bayu datang dengan rombongan dari kota. Mobil mewah, pakaian mahal, dan senyum penuh keangkuhan. Sementara itu, di tempat lain, di panggung kecil acara festival budaya kabupaten, Raka berdiri dengan tubuh tegak, mengenakan pakaian adat sederhana yang ia rancang sendiri. Di belakangnya, terpajang kursi ukir khas desa Wana Asri, hasil tangan-tangannya yang terlatih oleh waktu dan luka. Salah satu pejabat kabupaten memanggil namanya. Dengan bangga kami persembahkan penghargaan ini kepada Raka Adiputra, pemuda desa yang telah membawa warisan leluhur ke panggung modern. Tepuk tangan membahana. Kamera menyorot wajah Raka yang tenang. Tapi jauh di dalam dirinya, ada pertempuran yang lebih besar dari sekadar penghargaan, kerinduan dan cinta yang belum selesai. Di rumah Pak Lurah, Sekar duduk mengenakan kebaya, wajahnya pucat. Bayu duduk di sampingnya dengan percaya diri, sementara Bu Lurah sibuk menyapa para tamu. Namun Pak Lurah mulai terlihat gelisah. Kenapa Sekar kelihatan tidak bahagia? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba,
Di tengah keramaian, seorang anak kecil datang membawa amplop ke tangan Pak Lurah. Ini titipan buat Pak Lurah, dari Raka. Pak Lurah membukanya dan membaca surat pendek. Saya tidak datang untuk merebut, Pak. Tapi saya datang untuk menunjukkan bahwa yang diremehkan belum tentu layak dibuang. Jika Sekar bahagia dengan pilihan ini, saya akan pergi tanpa jejak. Tapi jika dia tidak, saya akan tetap menunggu. Hari ini, saya tidak hanya bangkit, saya pulang dengan harga diri. Pak Lurah menatap putrinya. Sekar hanya diam, namun matanya penuh air mata. Nak, kamu yakin ini yang kamu mau? Bisik Pak Lurah pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak hari lamaran diumumkan, Sekar menggeleng pelan. Aku ingin memilih cintaku sendiri. Ayah, bukan karena dia kaya atau miskin, tapi karena dia mau berdiri di antara luka dan tetap mencintaiku. Seketika suasana berubah. Bayu murka. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang, Sekar? Lebih baik aku dipermalukan hari ini daripada aku hidup dengan hati yang mati. Bayu mengepalkan tangan. Tapi sebelum sempat berkata lebih jauh, Pak Lurah berdiri tegas. Cukup, Bayu. Kalau hatinya bukan untukmu, jangan paksakan. Di festival kabupaten, Raka sedang bersiap meninggalkan tempat ketika ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Mata itu ia kenal. Sekar. Ia mendekat perlahan. Tak ada kata-kata. Hanya dua pasang mata yang saling menatap dengan segala yang tak sempat diucap. Aku membatalkan lamaran itu, bisik Sekar. Kenapa? Karena aku ingin pulang. Pulang ke hati yang tak pernah pergi meski sudah ditolak. Raka tak menjawab. Ia hanya membuka genggamannya dan memperlihatkan cincin kayu kecil yang dulu tak pernah sempat ditawarkan. Kalau kamu masih mau. Aku selalu mau, jawab Sekar. Hubungan Raka dan Sekar kembali terjalin, kali ini secara terang-terangan. Meski beberapa warga masih menatap sinis, banyak juga yang mulai mengagumi perubahan Raka. Pak Lurah, yang awalnya menentang, kini mulai melunak. Ia melihat sendiri bagaimana putrinya tersenyum tulus saat bersama Raka, senyum yang tak pernah ia lihat selama Sekar bersama Bayu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Raka baru saja pulang dari bengkel barunya, seorang pria berdiri di depan rumahnya. Raka. Iya. Maaf. Siapa? Pria itu tersenyum miring. Aku Bayu. Dan aku belum selesai. Bayu kembali, bukan sebagai calon suami yang ditolak, tapi sebagai investor dari salah satu perusahaan kontraktor besar di kota. Ia sengaja membeli sebagian lahan di pinggiran desa untuk proyek pembangunan resort. Dan lebih mengejutkan lagi, pejabat kabupaten yang dulu memberi penghargaan pada Raka ternyata memiliki koneksi dengan Bayu. Diam-diam, proyek furnitur milik Raka mulai dialihkan pada vendor lain. Satu demi satu pesanan dibatalkan. Bengkelnya yang mulai berkembang mulai sepi. Kita kehilangan kontrak utama. Ka. Kenapa bisa? Kabarnya, karena ada yang menekan dari atas. Raka mulai curiga, dan kecurigaannya terbukti. Suatu malam, Bayu datang langsung ke bengkel Raka dan berkata dengan nada penuh ancaman. Aku bisa buat kamu bangkrut dalam sebulan. Raka. Sekar itu cuma emosi sesaat. Nanti dia sadar kalau cinta nggak bisa bayar listrik. Kalau kamu pikir aku akan menyerah, kamu salah besar. Kamu pikir ini soal cinta? Ini soal siapa yang pantas di atas dan siapa yang seharusnya tetap di bawah. Raka mengepalkan tangan, tapi ia tidak menanggapi dengan kekerasan. Ia tahu, perang kali ini bukan soal fisik, tapi soal harga diri dan ketahanan. Di sisi lain, Sekar tak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan informasi lewat media sosial tentang karya Raka dan perjuangannya. Tak disangka, postingannya viral. Banyak orang dari luar desa yang terinspirasi oleh kisah mereka. Pesanan mulai datang kembali, bukan dari pejabat atau orang kaya, tapi dari rakyat biasa yang ingin punya karya penuh makna di rumah mereka. Kita bisa berdiri lagi, Ka. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kebenaran selalu punya tempatnya sendiri. Sekar.
Namun, Bayu belum berhenti. Ia mulai mengadu domba warga desa, menawarkan kompensasi besar kepada keluarga yang mau menjual tanahnya. Tujuannya hanya satu, menggusur bengkel Raka dan menghancurkan tempat itu dari akarnya. Aku akan pastikan kamu nggak bisa berdiri lagi, Raka. Bayu. Bayu mempercepat aksinya. Ia menggelar rapat warga di balai desa dengan membawa peta besar proyek resort, hotel mewah, kolam renang, jalan beraspal, dan janji pekerjaan tetap bagi warga. Beberapa warga mulai goyah, terlebih yang sebelumnya tak pernah merasakan hidup nyaman. Lahan-lahan kalian yang nganggur, itu akan kami beli dengan harga tinggi. Yang mau tetap tinggal, akan kami bangunkan rumah baru. Ucap Bayu penuh percaya diri. Bahkan bengkel Raka masuk dalam peta sebagai area parkir resort. Raka datang terlambat ke rapat, dan melihat rencana itu terpampang jelas. Ia berdiri di tengah kerumunan. Matanya menyapu wajah-wajah warga yang dulu bersamanya merangkai mimpi. Saya cuma minta 5 menit, kata Raka tenang. Tidak ada lagi yang bisa kamu bela, Raka, sahut Bayu. Tapi warga memberi ruang. Mereka ingin mendengar. Kita hidup di desa ini karena kita punya rasa saling. Karena kita bisa bangun rumah dengan tangan sendiri, bukan dari batu-batu asing. Karena kita kenal siapa tetangga kita. Bukan penjaga hotel yang ganti setiap minggu. Kalau kalian jual tanah ini, kalian bukan hanya menjual hak milik, tapi juga menjual harga diri. Ruangan hening. Pak Lurah berdiri. Lama ia menatap Raka, lalu menoleh ke Bayu. Dulu aku pikir Raka hanya pemuda miskin tanpa masa depan. Tapi hari ini, dia yang mempertahankan akar desa ini. Pak Lurah, ini investasi besar. Bukan emosi. Bayu membalas. Dan desa ini bukan sekadar proyek. Ini rumah kami. Keesokan harinya, Raka bangun pagi-pagi. Di depan bengkelnya, puluhan warga berdiri. Kami tidak jual tanah kami, Raka. Dan kami siap bantu kamu bangun kembali bengkelmu. Tapi ancaman belum selesai. Bayu yang marah memutuskan mengirim orang-orangnya untuk merusak bengkel Raka malam harinya. Dan saat malam turun, beberapa motor melaju ke arah bengkel. Tapi mereka tak menduga, seluruh warga telah berjaga. Bapak tua, ibu-ibu, anak-anak muda, semuanya berdiri dalam lingkaran. Silakan lewat kalau kalian mau lawan satu desa, teriak salah satu pemuda. Para perusuh itu ragu, lalu akhirnya pergi terbirit-birit. Bayu menatap semua itu dari kejauhan, marah dan tak percaya. Kalian semua bodoh. Lebih pilih pemuda miskin daripada masa depan. Justru karena dia miskin tapi tidak pernah menyerah, kami percaya padanya, jawab Pak Lurah. Bayu pergi meninggalkan desa itu, kali ini untuk selamanya. Di malam yang tenang, Raka duduk di depan bengkel, ditemani Sekar. Ia membuka kotak kecil dari kayu jati. Di dalamnya, sebuah cincin baru, ukiran halus dengan inisial R dan S. Aku nggak punya emas atau berlian, tapi aku punya niat dan cinta yang nggak berubah. Itu lebih dari cukup, bisik Sekar. Setelah kekalahan Bayu dan kemenangannya mempertahankan tanah serta bengkel, suasana di desa Wana Asri berubah. Warga yang dulu ragu kini mulai kembali percaya diri. Mereka bergotong royong membangun bengkel Raka, menyumbang bahan dan tenaga dengan sukarela. Bengkel yang sempat terbengkalai kini perlahan kembali hidup. Pak Lurah yang dulu skeptis, kini turun tangan membantu mengurus perizinan usaha Raka agar dapat berkembang. Sekar juga mulai aktif mengorganisir acara lokal untuk mempromosikan hasil karya tangan warga desa, sekaligus menjaga tradisi dan budaya mereka. Pesanan dari luar desa semakin banyak. Warga yang semula memilih menjual tanah pun mulai berpikir ulang, melihat potensi besar yang dimiliki desa mereka. Raka sendiri tak melupakan masa-masa sulit. Setiap pukulan yang kita terima adalah pelajaran untuk jadi lebih kuat, ujarnya kepada sekelompok pemuda desa yang ingin belajar membuat kerajinan. Sekar mendampingi dengan senyuman. Kita tidak hanya membangun bengkel, tapi membangun harapan dan masa depan. Suatu sore, di bawah pohon besar desa, Sekar membuka amplop yang diberikan oleh seorang pengunjung dari kota.
Di dalamnya ada surat undangan untuk memamerkan karya Raka di sebuah pameran kerajinan nasional. Sekar menatap Raka. Ini kesempatan besar, Ka. Waktunya kita bawa cerita desa kita ke dunia. Raka mengangguk, penuh semangat. Waktu berlalu, dan desa Wana Asri kini bukan lagi desa yang dulu, melainkan simbol keteguhan dan kebanggaan. Pameran kerajinan nasional itu menjadi titik balik bagi Raka dan Sekar. Karya mereka tidak hanya dikenal sebagai produk desa, tapi sebagai lambang perjuangan cinta, harapan, dan kepercayaan. Di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan para tamu undangan, Raka berdiri di samping Sekar. Mereka memandang ke arah panggung dengan hati penuh syukur. Pak Lurah datang menghampiri mereka. Aku dulu ragu, tapi kalian telah membuktikan satu hal penting. Cinta sejati tak bisa diukur dengan materi atau status, tapi dengan keberanian untuk bersama, menghadapi apapun. Bayu, yang pernah jadi musuh, kini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Desa dan warga telah memilih jalannya sendiri, jalur yang dipenuhi keberanian, kesetiaan, dan kerja keras. Raka menggenggam tangan Sekar dan berkata, "Terima kasih sudah percaya. Terima kasih sudah memilih aku bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku sebenarnya." Sekar tersenyum, matanya berbinar. "Dan aku akan selalu memilih kamu, selama kita berjalan bersama." Mereka berjalan keluar pameran, disambut oleh senyum dan pelukan hangat dari warga desa yang datang mendukung. Di langit senja, burung-burung beterbangan bebas, mengiringi langkah mereka.